sore ini kita akan membicarakan tentang masalah menelan pada lansia. Kita tahu lansia itu adalah pada manusia yang berusia di atas 60 tahun. Kemudian kita akan memperingati Hari Lansia pada tanggal 29 Mei ya, Dr. Ira ya. Ya. Kalau kita tahu bahwa kultur di Indonesia kita adalah masyarakat yang selalu mengayomi orang tua kita dan pada biasanya dengan anaknya atau dengan cucunya. Karena itu kita harus mengetahui tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan, apakah ada keluhan yang bisa mengganggu kualitas hidup para lansia kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para lansia kita agar hidup lebih bahagia dan tentu saja dengan status kesehatan yang baik. Dalam sore hari ini, di sisa waktu yang mungkin sekitar 15-20 menit, Dr. Ira akan menjabarkan sedikit tentang gangguan menelan pada lansia. Dipersilahkan Dr. Ira. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Ya, kita ada Hari Lansia ya. Jadi kalau dilihat klasifikasi usia, rata-rata lansia itu di atas 60 tahun. Dari Kemenkes pun seperti itu, lansia dikatakan di atas usia 60 tahun. Nah, semua orang akan menua kan ya Dr. Fitri ya. Semua proses penuaan akan bisa saja terjadi ya. Dari sarafnya, dari ototnya, mungkin kita bisa lihat orang tua kita, dari kulitnya, dari tulang-tulangnya, kemudian dari jantungnya, pembuluh darahnya, dan termasuk paru-parunya. Itu terjadi penurunan fungsi yang tadinya mungkin sarafnya, jumlah sarafnya, ototnya juga akan lebih mengecil ya. Kalau kita lihat ada elastisitasnya juga akan lebih berkurang pada kulitnya, dan kemudian gerakannya juga menjadi lebih lambat. Biasanya orang tua kita itu kalau kita lihat rata-rata usia orang tua kita kayaknya di atas 80 ya, kalau saya lihat. Jadi di lansia itu di atas 60 mulai ada terjadi penurunan yang mau tidak mau akan terjadi keterbatasan. Selain fungsi-fungsi yang tadi yang kita bisa lihat, kita juga bisa lihat terutama fungsi jantungnya, fungsi pernafasannya, yang juga terkait dengan faktor proses penuaan pada usia tua. Jadi penglihatannya juga bisa terjadi ya, yang tadinya korneanya mulai masih bagus, kemudian mulai terjadi perubahan transparasi dari korneanya menjadi lebih menurun, pendengarannya juga menjadi lebih menurun, konduktivitasnya juga sudah menurun, dan juga kemampuan untuk bergerak atau berjalannya juga bisa menurun. Mungkin yang dimaksud Dr. Fitri ini terjadi hampir semua ya, penurunan. Apa yang dimaksud dengan Dr. Fitri ini dalam hal ini? Kita mau bicarakan tentang apa ya nih? Ya, kita tahu bahwa makin tua kan kita akan mempunyai kendala yang paling sederhana aja deh untuk life saving orang tua kita. Untuk gizinya kan harus cukup nih. Sementara makin tua dengan berbagai macam keluhan, kadang-kadang ada masalah mau makan kok kayaknya kayak keselak begitu, atau kalau minum juga keselak. Nah, itu seperti apa ya kira-kira kita harus menilai apakah ini suatu masalah ataukah kita harus segera ke dokter atau bagaimana gitu, Dokter Ira? Iya. Kadang-kadang yang dikeluhkan oleh orang tua justru bukan dari tersedapnya. Dia mencium bau makanan itu juga sudah mulai terjadi perubahan. Jadi daya penciumannya juga lebih berbeda. Kita merasakan itu ada penciuman makanannya lebih baik. Tetapi pada orang tua kadang-kadang bisa sangat berkurang atau sangat lebih sensitif penciumannya. Dan juga yang salah satunya adalah pengecapannya. Jadi misalnya kita merasa makanan itu terlalu asin, tapi bisa saja di orang tua kita menjadi sangat asin atau malah kadang-kadang tidak terasa asin. Itu yang jadi dari sisi segi makan. Jadi karena orang tua itu makan, ada penciumannya, ada pengecapannya. Baru kita berbicara yang kalau dia sering tersedak, kalau kita tanyakan
biasanya dia menjawabnya itu tidak ya dokter Fitri ya. Mereka selalu bilang saya nggak sedek kok, saya cuma nggak kering aja lagi makan, merasa. iya dikasih minuman langsung hilang. Lalu kalau makannya terburu-buru juga tanpa tersedak, ya proses itu memang sama. Disfagia pada orang tua itu bisa saja terjadi di atas usia 60 tahun. Walaupun dia tanpa adanya kelainan neurologi. Jadi faktor-faktor usia penuaan itu juga terjadi pada otot-otot di leher ya dokter Fitri ya. Fungsi dari fase oralnya, fase farinya juga bisa terganggu. Dan itu yang sangat harus kita pesankan kepada lansia, hati-hati ketika makan, jangan terburu-buru, jangan diajak bicara dan harus lebih konsentrasi. Begitu ya dokter Fitri ya, proses penuaannya. Iya, benar ya. Jadi kalau kita mengajak seorang lansia makan, berarti kondisi makannya tuh harus tenang, kemudian mesti aware ya, benar-benar siap ini saat lagi makan. Jadi jangan sambil melakukan kerjaan yang lain. Benar begitu dokter Ira? Ya, betul dokter Fitri, harus ada konsentrasinya. Karena itu Harus sama konsentrasi. dengan jantung. Seperti semua, strukturnya terjadi perubahan. Strukturnya ya, secara anatominya, kemudian secara fisiologisnya, mekanisme menelannya terjadi perubahan. Kita katakan kalau khusus pada orang tua, dinamakan presbifagia. Kayak kalau kita kacamata memakai kacamata yang tua, kita presbiop. Kalau itu nama ketika menelan namanya presbifagia. Dan pada lansia karena ada indera perasa, indera penciumannya, juga penurunan massa otot-otot kontraksi di daerah lehernya, sehingga fungsi lidahnya, fungsi bibirnya, fungsi rahangnya juga akan sangat terganggu. Dan yang paling penting juga kekuatan dari lidah ini untuk diajak mengunyah, memotong, memindahkan makanan, kemudian bibir itu menutup ya, belum lagi rahangnya terjadi perubahan, bisa terjadi osteoporosis, jadi bentuk giginya juga mulai berubah. Kadang-kadang terjadi hipertrofi dari lidahnya jadi lebih tebal, pengecapannya jadi lebih berkurang, karena ada penumpukan lemak dan jaringan ikat. Sehingga gerakan lidahnya, otot-otot lidahnya berkurang gerakannya. Mau tidak mau akan terjadi gangguan proses menelan. Di situ dokter Fitri. Jadi kalau kita mau mengajak seorang lansia itu makan, kondisi harus tenang, pasiennya harus awas, kemudian posturnya juga harus tepat mungkin ya dok ya. Ya. Mungkin jangan sambil tiduran, begitu ya. Karena kadang-kadang orang tua kita sudah mulai membungkuk ya posturnya. Kita bilang apa namanya, kifosis. Kita semua akan terjadi membungkuk seperti itu karena terjadi proses osteoporosis di tubuhnya. Dan mau tidak mau, postur itu sangat penting ketika kita proses menelan. Jadi justru kalau salah kita memberikan makanan dalam posisi ketika tiduran. Mau tidak mau itu akan sangat mengganggu untuk proses menelan itu sendiri, Dokter Fitri. Karena prosesnya sudah ada gangguan dari posturnya, gerakan menelannya akan sangat sulit karena lehernya akan sulit bergerak dalam posisi yang tidur. Begitu Dokter Fitri. Oke. Jadi sudah suasananya, pasiennya harus, jadi suasananya tenang, pasiennya harus awas, posturnya lagi. Nah, tentang konsistensi makanan dok, yang paling aman untuk lansia itu seperti apa ya? Ya, sebelum kita menentukan konsistensi makanan, sebaiknya kita harus tahu apakah lansia yang kita hadapi ini mengalami gangguan menelan atau tidak. Jadi kita harus nilai dulu. Karena gangguan menelannya bisa dari berbagai macam. Contoh, fase-fasenya. Apakah dia cukup dari fase oral? Biasanya kalau pada orang tua, giginya juga sudah mulai ada yang berkurang. Karies-karies giginya juga mulai ada. Kemudian penebalan dari papil-papil lidahnya jadi tebal. Biasanya karena penumpukan lemak, sehingga elastisitas dari lidah juga sangat berkurang pada orang tua. Dan juga daerah sekitar rahangnya. Biasanya rahangnya juga mulai berubah bentuk karena osteoporosis. Jadi kita nilai dulu sebelum kita menentukan makanan yang akan kita berikan. Kalau dia fase oral, lalu kemudian kita melihat secara langsung ke fase faring dan ke fase esofagus. Nah,
ketika kita tahu ada masalah, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada lansia kita itu. Boleh dibawa ke dokter khusus geriatri, ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Kita juga semua bisa menilai karena itu basic di dalam penilaian fungsi menelan, dan gold standard kita bisa pakai pada tempat tertentu, kita bisa menilai memakai flexible endoscopy atau juga kita bisa memakai video fluoroskopi. Tergantung dari tempat di mana kita bertugas atau tempat kita melakukan pemeriksaan. Pada tempat tertentu mungkin kita sebagai dokter rehab harus tahu basic dalam pemeriksaan fungsi menelan. Jadi bedside evaluation-nya harus ada. Mulai dari fase oral, fase faring, sampai esofagus. Semua kompetensi itu sudah dimiliki oleh teman-teman kita sebagai dokter rehab. Jadi menilai dulu dokter Fitri, apakah kita akan mampu memberikan konsistensi yang mana yang akan disesuaikan dengan pemeriksaan kita. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang biasanya kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan bekerja sama dengan teman-teman THT, misalnya kita melakukan pemeriksaan FIS, atau dengan teman-teman radiologi dengan pemeriksaan video fluoroskopi, kita bisa menilai bedside tadi dari 3 fase, kemudian kita nilai beberapa, misalnya memakai pemeriksaan TOR BSST ya yang paling mudah, atau memakai pemeriksaan BUS ya, itu khusus untuk screening. Jadi sebagai dokter rehab kita screeningkan dulu pasien tersebut sebelum kita melakukan pemeriksaan gold standard. Karena tidak semua rumah sakit itu ada. Dan dalam pemeriksaan itu memang lansianya dalam keadaan yang baik, komposmentis. Kalau dia memang misalnya demensia, walaupun fungsi-fungsi menelannya ketika dalam pemeriksaan hasilnya bagus, tetapi fungsi kognitifnya, fungsi komunikasinya tidak baik, biasanya kita akan menentukan makanan yang sesuai yang akan dimakan oleh lansia tersebut. Karena proses makan itu memerlukan fungsi kognitif yang baik dan harus disadari secara baik oleh lansia tersebut supaya makanan itu bisa tertelan. Tidak hanya tertelan, bisa digigit, kemudian ditelan secara baik, harus dalam keadaan fungsi kognitif baik. Misalnya kita sering dapatkan, kayaknya dia tidak tampak masalah ketika dilakukan pemeriksaan fungsi FIS-nya. Tapi kalau kita sebagai dokter rehab sudah melihat, pasien demensia, lupa-lupa, segala makanan yang masuk, dia buang, dia lepehkan. Bagaimana akan masuk secara baik makanan itu? Mau tidak mau, fungsinya akan terganggu. Dan kecukupan dari gizinya juga akan berkurang. Makanya harus dicarikan alternatif makanan itu harus lewat apa? Apakah masih bisa lewat mulut yang akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kita? Misalnya apakah dia hanya bubur nasi, atau hanya bisa berupa cair. Lalu harus memang memakai NGT. Jadi kita harus menyiapkan blender rice. Dan yang paling penting kadang-kadang kalau kelihatannya akan lama pemakaian NGT itu, minimal kita bisa nilai sampai 6 bulan, disarankan lansia itu memakai PG ya, di mana kantong dari makanan itu misalnya di pencernaan, terutama di gaster, itu dibuat lubang sehingga makanan bisa masuk ke situ. Jadi gitu Dokter Fitri, kita tidak bisa langsung menentukan, kita harus melakukan pemeriksaan bedside dan gold standar dalam pemeriksaan ini. Begitu dok? Jadi ya, terima kasih Dokter Ira. Ini kalau kita bicara tentang orang awam ya, berarti kalau misalnya kan datangnya dengan keluhan orang tuanya makin kurus gitu ya dok ya. Mereka tidak datang dengan keluhan gangguan menelan biasanya, benar nggak gitu dok? Jadi harus periksalah ke dokter penyakit dalam geriatri atau ke dokter rehabilitasi medik ya. Dan akan dilakukan seperti tadi pemeriksaan mulai dari bedside dan pemeriksaan penunjang yang lain, flexible endoscopy
evaluation of swallowing atau video fluoroscopy gitu ya dok ya. Mungkin juga dokter Fitri, ada juga pasien itu nggak menambah nih jumlah makanannya, tapi dia masuk bolak-balik dirawat karena pneumonia. Oh iya. Itu sering terjadi. Makanya ketahuan bahwa di situ dia akan mengalami disfagia. Dok, ini bolak-balik kemarin dirawat 1 minggu, kemudian ada 2 minggu, bolak-balik dirawat karena pneumonianya. Jadi biasanya kita harus nilai bahwa jangan-jangan memang sudah ada masalah gangguan fungsi menelan, makanya terjadi infeksi ke paru-paru pada geriatri tersebut. Begitu dokter Fitri? Ya. Jadi memang ya dok, kita mengelola pasien geriatri mirip-mirip juga dengan pasien anak ya dok ya. Kalau yang sering berat badan tidak naik, sering batuk-batuk, jangan-jangan ada gangguan menelan. Begitu ya dok ya? Betul. Kalau orang tua kemarin ya, selain kenaikan berat badannya tidak cukup, jadi misalnya gini, kita lihat makanannya dikunyah lama, diemut ya. Orang tua kadang-kadang kayak anak juga ya dokter Fitri ya. Habis dikunyah nggak ditelan. Benar, langsung. Jadi kembali. Iya, kembali lagi. Jadi diemut, didiamkan. Ada juga yang dibuang lagi, dilempar, dilepeh. Jadi kapan dia masuk makanan itu secara baik? Nah, biasanya kalau model-model mereka seperti itu, tidak hanya fungsi di daerah sekitar mulut yang harus kita perhatikan, fungsi kognitifnya juga harus kita lihat. Takutnya nggak cukup ini jumlah makanan yang masuk. Orang tua itu kan gampang sekali ya geriatri ya dokter Fitri ya, kekurangan cairan dia bisa lemas, elektrolitnya terganggu, kemudian bisa menyebabkan dia penurunan kesadaran. Lalu nggak cukup makan pun juga bisa seperti itu pada geriatri dokter Fitri. Dan yang paling sering saya dapatkan justru didapatkan ya ketika dirawat berulang kali karena masuk dengan pneumonia. Gejala paling seringnya ya dok ya, pneumonia berulang, ternyata ada gangguan menelan. Oke. Kepada audiens kalau misalnya ada pertanyaan dipersilahkan karena nanti akan ada sedikit imbalan untuk para penanya yang 3 penanya yang terdahulu. Oke, kita lanjut lagi harus ya dok ya. Iya, dokter Fitri kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang kalau dia memang usia tua, dia jelas-jelas ada presbifagi ya, karena ada proses menelan berkurang. Tetapi kalau dia diikuti dengan gejala-gejala neurologi lain atau ada memang masalah, itu mungkin keadaan menjadi lebih berat. Atau misalnya pada Parkinson ya, atau lesi-lesi di otaknya karena dia ada stroke pada orang tua. Kita lihat pada stroke pada daerah tertentu juga bisa menyebabkan gangguan fungsi menelan. Justru yang paling banyak kejadian-kejadian itu biasanya di daerah korteks ya. Kejadian tersebut sepertinya ringan, tapi kita kurang pahami akibatnya dia mengalami gangguan dan tidak teratasi secara baik oleh tim kita. Nah, geriatri dengan Parkinson juga ada ya. Jadi memang tidak hanya karena usia tuanya, tetapi kalau ada defisit neurologi atau gejala-gejala neurologi lain, penyakit neurologi lain, biasanya gejalanya akan menjadi lebih berat. Begitu dokter Fitri. Menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang disfagia pada orang tua ya. Kemudian tantangannya lagi nih dok, kalau kita mengelola untuk anak kan biasanya bisa nih kita mengelola untuk anak lebih mudah, tetapi kalau untuk orang lansia dengan gangguan kognisi, biasanya kalaupun diperintah untuk mengatur posisi, untuk menjaga kesadarannya dengan suasana dan sebagainya, kadang-kadang nggak nurut tuh sama kita ya. Jadi tantangannya ternyata untuk mengelola geriatri atau lansia itu sebenarnya lebih sulit. Setuju nggak nih dokter Ira? Betul. Makanya peranan dari keluarga itu sangat penting ya pada lansia. Keluarga bisa bertindak sebagai caregiver-nya juga yang akan bisa membantu di dalam penanganan kasus menelan tersebut. Mungkin saja dia tidak suka dengan orang lain, tetapi dengan anaknya dia mau makan, ya, mau minum. Karena kadang-kadang gejala-gejala awalnya pada orang tua itu dia tidak bisa memukakan, tapi kitanya sebagai yang menjaga
juga tidak paham karena dari gejala-gejala yang ada. Misalnya kalau dia suka ngecas ya, ada drooling, suaranya gampang serak, itu juga merupakan satu tanda ya Dokter Fitri ya untuk Ya. gangguan proses menelan tersebut. Atau dia perlu waktu, misalnya kalau makanan-makanan tertentu digigit, dikunyahnya lebih lama, ditelannya jadi lebih lama, makanan yang mudah tersangkut di pencernaan, lalu suaranya jadi serak, lalu suaranya jadi sengau. Nah, itu biasanya kita harus waspada dengan keadaan seperti itu. Kalau keadaan yang lebih lanjut, yang kita khawatirkan, lansia itu sering bolak-balik mengalami infeksi saluran pernapasan. Dan itu yang kita katakan tadi seperti pneumonia. Jadi kalau dia bolak-balik dirawat karena pneumonia, jangan lupa diperiksakan untuk fungsi penelannya. Itu Dokter Fitri. Kalau ada yang nanya nih dok, sebenarnya yang bisa memeriksa untuk fungsi penelan kan dokter penyakit dalam, dokter rehab gitu ya. Pada umumnya semua bisa kan ya dok, itu termasuk kompetensi dan spesialis rehab dan penyakit dalam ya. Benar ya dok? Kompetensi dasar kita di kurikulum kita sudah ada. Jadi sebagai SPKFR di seluruh Indonesia harusnya sudah bisa mendiagnosis untuk fungsi menelan ini. Karena sudah ada ya Dokter Fitri ya di kurikulum kita. Tidak hanya dokter dari geriatri, kemudian kita sebagai dokter rehab itu harus bisa untuk menilai pemeriksaan fisika screening pada fungsi menelan. Pada dokter umum pun kita mengajarkan juga Dokter Fitri untuk memeriksakan fungsi menelan ini yang basic sekali, yang karena mereka nanti akan ketemu di masyarakat. Misalnya pemeriksaan yang tadi saya sebutkan, beberapa mereka bisa lakukan untuk versi dokter umum. Kalau untuk versi dokter SPKFR, mungkin screeningnya berbeda dengan dokter umum. Jadi kita mengajarkan juga untuk dokter umum kita yang memang ada di modul untuk saraf dan jiwa, kita memberikan juga selain dokter SPKFR. Jadi harusnya gangguan fungsi menelan ini lama-kelamaan akan lebih berkurang ya. Kita bisa belajar mendeteksi lebih awal. Oke, jadi kalau belum ada ketemu dokter rehab dan dokter penyakit dalam, ke dokter umum aja dulu untuk screening ya dok ya. Nanti dari dokter umum akan merujuk kepada spesialis kalau memang diperlukan. Ya. Nah, yang jadi kendala nih dok, misalnya kalau di perifer yang kita nggak ada pemeriksaan lanjutan seperti FIS dan PFS, kira-kira triknya gimana ya dok ya? Ada pengalaman mungkin dokter Ira? Ya, itu Dokter Fitri, bedside evaluation-nya harus bisa, dan itu sudah kita ajarkan juga sebagai dokter SPKFR ya. Kan nggak semua tempat ada FIS, video fluoroskopi apalagi. FIS juga tidak. Benar. Jadi menilainya itu mulai dari awal, kita dari anamnesanya. Dan tadi yang saya katakan, apakah cara makannya paling gampang tuh geriatri dilihat kalau makannya lama, mengunyahnya lama, menelannya susah. Ketika makannya itu ditelan, dia tersedak, terutama cairan. Kemudian ada juga suaranya menjadi serak ketika menelan, atau suaranya menjadi sengau. Kadang-kadang dia merasa ada ketika menelan tidak habis, rasa tersangkut-sangkut di tenggorokan, didorong air makin tersedak, kemudian masih ada yang tersangkut. Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk screening. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan standar, kita memakai bus, pemeriksaan yang tidak langsung ya, kita ada 4, tidak langsung, misalnya kita menilai ada droolingnya apa tidak, kemudian dengan yang pemeriksaan langsung, memakai yang semi padat, yang cair sampai yang padat, itu yang di level untuk SPKFR. Jadi harusnya hal ini sudah bisa dilakukan sampai ke perifer, mendeteksi adanya gangguan fungsi menelan. Itu Dokter Fitri. Sekali ya. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau memang ada pertanyaan, akan ada 3 hadiah untuk penanya pertama. Silakan. Oke. Dari pengalaman klinis Dokter Ira nih, berapa persen sih geriatri yang mengalami
disfagia atau gangguan menelan pada saat usia di atas 60 ya. Tidak semua sih, tapi rata-rata kalau di anamnesis lebih awal hampir semua ya ada. Karena ya itu fungsi Sedikit menelannya banyak ya dok ya, Iya. walaupun iya. Jadi Memang sih. kadang-kadang bilangnya enggak dok tadi makan tersedak tapi saya kasih minuman ada rasa kering. Akhirnya kedeteksi juga sih jadinya ada gangguan fungsi menelannya. Yang paling sederhana mungkin ya dok ya, setiap makan harus didorong pakai air Iya, dok, benar nggak dok? betul. Itu Didorong sebenarnya kalau udah didorong tanda-tanda masuk awal dia. ya. Tanda-tanda awal. Atau batuk-batuk kelihatan aja tuh batuk-batuk tapi enggak tuh Nah hanya ya, selak dikit. batuk-batuk. Tapi dia minum lagi dia. Ada itu sudah tanda Tiap ya. makan jadi batuk. Dia makan Gitu, iya. batuk. Ada Katanya kalau tanda-tanda. makanan yang berminyak aja bikin batuk, yang lain enggak. Nah itu juga coba diperhatikan. Jangan-jangan sudah ada gangguan fungsi menelan. Atau gini, dia pertama makanannya nggak enak, makanan baunya nggak enak, rasanya nggak enak. Itu sudah mulai ada satu tanda. Karena memang di fase oral kan terjadi penurunan fungsi di situ ya, penciumannya ya, perasanya juga pengecapan itu kan sangat penting ya. Kalau kita makan nggak ada pengecapan kan nggak enak makanan itu. Dan pada geriatri itu biasanya pengecapannya juga berkurang. Nah, kita harus punya taktik. Jangan-jangan dia masih bisa makan, tapi rasa dan bumbunya ditambahkan sedikit menjadi dia lebih enak. Ya. Tapi yang tidak membahayakan pada orang tua. Ya. Itu ya Dokter Fitri ya. Kemudian ini dok, untuk masalah psikologis ya. Kadang-kadang kalau ditemenin sama cucunya atau ditemenin sama anaknya, makannya lebih mau, benar nggak dok? Betul. Ini di samping dari masalah disfagia. Ya, betul. Faktor psikologinya pegang peranan penting ya. Caregiver-nya itu pegang peranan penting loh dok. Caregiver-nya kan bisa dari anaknya juga atau dari orang lain. Nah yang suka saya lihat itu kadang-kadang dia nggak mau makan nih kalau nggak ada anaknya. Maunya disuapin dengan anaknya. Itu ada juga. Ya saya lihat juga kalau diajak pergi makan ke tempat yang tertentu, pasiennya mau makan. Ya geriatri lah dok. Memang pengecapannya mungkin bumbunya lebih terasa, jadi geriatri tersebut menjadi lebih mau makan. Itu ya, udah ciri khasnya banyak banget sih mereka dengan orang tua ini. Kemudian dok, sebenarnya ada nggak sih obat yang diperlukan untuk membantu misalnya untuk pasien geriatri dengan gangguan menelan? Kalau obat sih enggak, tetapi beberapa mungkin harus kita konsultasikan juga dengan teman-teman penyakit dalam, terutama penyakit dalam khusus geriatri ya. Apakah bisa diberikan? Tetapi kalau dari sisi rehab kita tidak berikan obat. Kita bisa memberikan suatu treatment tertentu pada rehab ini kan banyak ya. Tujuan utamanya sudah pasti disfagia itu penanganan harus lebih awal. Karena yang kita takuti adalah terjadinya pneumonia aspirasi. Karena tidak hanya berhubungan dengan kompleksitas karena malnutrisinya, tetapi yang paling penting selain malnutrisi, dehidrasinya itu yang harus kita antisipasi. Karena orang geriatris itu mudah terjadi pneumonia, malnutrisi, dan dehidrasi, sehingga menyebabkan lama perawatan di rumah sakit. Nah, ini peranan rehab ini. Jadi kita mulai modifikasi makanan nutrisinya ya dok ya. Kemudian obatnya rehab itu tata laksana rehab medik itu obatnya di situ. Dan bagaimana volumenya dan kecepatan makan. Jadi kita harus tahu rekomendasi dari pemeriksaan kita makanan apa yang sesuai dengan keadaan geriatri tersebut. Dan bila terlalu cepat pemberian makannya juga akan menyebabkan resiko terjadinya aspirasi. Dan konsistensinya kalau diperhatikan, kalau konsistensinya makin cair, itu kadang-kadang yang bisa menyebabkan aspirasi. Aspirasi itu tersedak masuknya makanan ke jalan pernapasan, baik makanan maupun cairan ke dalam pernapasan. Jadi diperhatikan memodifikasi nutrisi makanannya. Misalnya pasiennya hanya bisa makan bubur sumsum. Saya punya pasien dok, geriatri sekitar 85 tahun. Dia dari hasil FIS memang penilaiannya baik, pas 1 ya, penetrasi aspiration scale-nya 1. Kenapa masih pakai PEG? Karena memang pasien tersebut
tidak menyadari apa yang dia makan. Jadi fungsi kognitifnya terganggu, ada demensia. Jadi jumlah makanan yang banyaknya itu masuk lewat saluran yang ada di kantong makanan atau gaster, dan yang jumlah sedikit kita melatih dengan melalui makanan lewat mulut. Nah, itu salah satunya yang kita coba. Jadi dengan jumlah konsistensi yang disarankan, dia hanya bisa selevel bubur sumsum. Tetapi yang blender, yang di blenderize, kita masuk lewat gasternya ya, atau lewat NGT. Itu ada dok seperti itu. Hasil dari FIS rekomendasinya baik, tetapi kok dia nggak bisa makan sampai kurus? Ya karena fungsi kognitifnya terganggu. Orang dia nggak tahu mau yang dimakan, habis dimakan sedikit dia buang ke depan. Atau dia mood, nggak dia telan-telan. Ya seperti anak juga ya, Dokter Fitri ya. Lalu kita juga harus bisa melakukan stimulasi thermal taktil ya. Sama mungkin seperti anak juga. Ada di daerah mulut sini ya, ada persarapan di mulut yang kita rangsang thermal taktilnya. Tadi seperti tadi lidah itu kan memegang peranan penting pengecapan. Biasanya pada geriatri menjadi lebih tebal, elastisitas lidahnya juga lebih berkurang. Kemudian posisi yang paling penting, usahakan di atas 45 derajat, 60 sampai 70 derajat itu posisi yang paling baik. Kalaupun dia tidak bisa tegak sama sekali, usahakan 60 sampai 70 derajat dalam posisi duduk. Ya, bersandar boleh. Dan konsistensi makanan kita sesuaikan dengan rekomendasi dari yang kita lihat. Itu ya, Dok. Nah, nanti mungkin bisa dengan rehab ini ada beberapa teknik, nanti bisa dilakukan beberapa latihan sesuai dengan masalah yang ada pada geriatri tersebut, Dokter Fitri. Bisa dengan chin up atau chin down ya, misalnya dagunya diturunkan, didepresikan, kemudian miring ke satu sisi ke tempat yang mengalami masalah, miring ke dengan sisi yang lebih kuat, berarti misalnya yang sakitnya kanan, ya, yang kuatnya sebelah kiri, atau untuk memperluas makanan itu masuk secara baik, atau merotasi kepala. Itu ada beberapa teknik manuver-manuver yang kita bisa berikan pada geriatri. Ya kembali lagi dok, geriatri itu memang perlu penanganan yang sangat spesifik. Kadang-kadang tidak semua latihan yang kita berikan bisa dilakukan karena dia cepat bosan. Itu Dokter Fitri ya. Jadi tadi remind nih, walaupun hasil pemeriksaan FIS-nya bagus, tapi kalau ternyata gangguan kognisi akibatnya jumlahnya nggak cukup, ya kita harus berpikir dengan teknik yang lain ya dok ya, dalam hal ini misalnya NGT atau PEG ya dok ya. Kembali sekali lagi itu yang menilai nanti dokter rehab pasti kompeten ya, benar ya dok ya. Iya. Oke. Silakan teman-teman jika di komen. Halo. Kesempatan berikutnya. Begitu demikian ya Dokter Ira. Iya. Mungkin orang tua kita ya, kalau nggak salah orang-orang tua kita ini nih, kita sudah pernah nggak ada ya kayaknya ya. Iya. Di sekitar kita semua udah pasti geriatri. Oke. Kemudian mungkin Dokter Ira sebelum kita nanti akan menutup live ini ada pesan nih untuk audiens dok. Ya. Ya, yang paling penting pada geriatri itu harus kita perhatikan tidak hanya fungsi makan ya. Jadi terjadinya penurunan di seluruh tubuh itu juga menyangkut fungsi-fungsi untuk penelannya. Dia tersedak sedikit-sedikit, suaranya berubah, ya kemudian pengecapannya mulai terganggu, makan minumnya lebih lambat, kewaspadaan kita harus lebih tinggi, terjadinya gangguan fungsi menelan atau kita namakan disfagia. Khusus pada orang tua kita namakan presbifagia selama geriatri tersebut tidak mengalami gangguan-gangguan fungsi yang lain, misalnya stroke atau penyakit Parkinson. Kita mengatakan presbifagia. Tolong segera dibawa ke dokter yang ahli berkompetensi, selain dokter rehab, juga dokter penyakit dalam khusus geriatri, dia akan mudah mendeteksi.
Dan satu lagi yang paling penting, kalau bolak-balik geriatri tersebut mengalami sering rawat karena pneumonia, kita harus pikirkan jangan-jangan memang ada masalah gangguan fungsi menelan pada geriatri tersebut. Begitu Dokter Fitri dari saya. Oke. Iya, terima kasih banyak Dokter Ira. Kalau boleh saya mengulang, jadi kita kalau punya lansia yang sering pneumonia, mungkin kalau orang awam bilangnya sering batuk melulu. Kemudian kalau ada geriatri yang berat badannya nggak naik-naik, tolong jangan diabaikan, periksa ke dokter rehab atau ke dokter penyakit dalam. Kemudian kalau sudah di-assess, tolong diikuti apakah perlu teknik tertentu untuk makannya ya, yang bisa diajarkan oleh dokter rehab dengan modifikasi cara yang miring dan posisi duduk, posturnya, kemudian posisi kepalanya pada saat menelan dan sebagainya. Kemudian kalau memang semua hal itu sudah dilakukan tetap belum mampu, baru dipikirkan untuk alat bantu yang lain ya dok ya, misalnya NGT atau PEG. Demikian ya dok ya. Iya. Dan selalu kita harus ingat makan itu adalah kebutuhan utama, jadi tolong hal itu kita perhatikan dengan baik dan dipenuhi sebagai syarat hidup, syarat untuk quality of life yang baik. Setuju ya dok ya? Kalau pada geriatri mungkin cegah jangan terjadi pneumonia, malnutrisi dan dehidrasi. Itu 3 kata kayaknya. Gejala pneumonia ya, pada geriatri dan malnutrisi gitu ya. Dehidrasi ya. Oke. Dan dehidrasi. Oke. Take home message-nya sangat jelas ya untuk kita mengasuh orang tua kita. Demikian, sekarang ini sudah jam 5:12. Kita sudah belajar sekitar hampir 30 menit ini belajar bagaimana memahami jika ada lansia yang mengalami gangguan menelan, kemana kita harus membawa orang tua kita untuk diperiksa, kemudian apakah perlu pemeriksaan lanjutan, kemudian jika sudah ada rekomendasi harus dilakukan apa untuk di rumah untuk membantu para lansia kita, apakah perlu alat bantu atau tidak, kita ikuti semua hasil pemeriksaan dari para dokter, yaitu dokter rehab atau dokter geriatri. Demikian, mudah-mudahan live ini cukup berguna untuk membantu kita merawat para orang tua kita. Terima kasih banyak kepada Dokter Ira. Dokter Ira adalah staf pengajar di Departemen Rehabilitasi Medik atau Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik FKUI RSCM, dan mudah-mudahan di kedepannya Yayasan Idari Sejahtera Mandiri bisa lagi melakukan live IG, live Instagram yang juga berguna untuk kesejahteraan kita dan masyarakat banyak. Terima kasih Dokter Ira dan terima kasih perhatiannya kepada audiens. Kita tunggu ya live selanjutnya, IG live selanjutnya Dokter Fitri. Ya, terima kasih dari mudah-mudahan nanti ya kita tunggu masukan dari para audiens, ide atau topik apa lagi yang dibutuhkan oleh para audiens untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Dengan demikian live ini kita tutup dan sampai jumpa di live Instagram yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, geriatri sehat. Ya, terima kasih. Amin.